تفضل يا شيخ. وقال الله عز وجل في آخر الآية السابقة: وسبحان الله وما أنا من المشركين. أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، جعلنا الله وإياكم جميعا منهم، بتنزيه الله وتسبيحه والبراءة من الشرك وأهله، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لأن دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم بدأت بالتوحيد، فكل نبي افتتح دعوته لقومه بقوله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله عز وجل: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالدعوة إلى التوحيد والسنة هي رأس مال أهل السنة والجماعة، وعزهم وشرفهم وفخرهم في الدنيا والآخرة، وبها يرفعهم الله ويدفع عنهم وعمن حولهم البلاء والآفات. نعم. Maka Syekh mengingatkan kepada akhir dari alinea di dalam ayat, maka subhanallah disebutkan tasbih kepada Allah Jalla wa'ala, dan mengumumkan dengan tanzih dan tasbih dan bara'ah dari kesyirikan dan ahli syirik. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Karena dakwah para rasul itu dari awal sampai akhirnya mengajak kepada tauhid. Maka seluruh para nabi semua berdakwah kepada hamba-hambanya menyebutkan ubudullah ma lakum min ilahin ghairi. Maka sembahlah hanya kepada Allah, tidak ada sembahan yang berhak kalian sembah kecuali hanya Allah saja. Itu semua ucapan Rasul. Maka tanyakanlah kepada Rasul-Rasul yang sebelum kalian, apakah mengajak kepada selain dari Ar-Rahman untuk beribadah? Dan demikian pula telah diumumkan, jika kalian ataupun kamu wahai para nabi atau Nabi Muhammad melaksanakan kesyirikan, maka akan dihapus dari amalan-amalanmu. Dan begitupun Allah berfirman bahwa kami telah mengutus kepada seluruh umat rasulan, para rasul-rasul, ani'budullah wajtanibut taghut, agar mereka itu melaksanakan peribadatan kepada Allah saja dan menjauhi para taghut. Maka dakwah kepada tauhid dan sunnah, dia adalah ra'sumal, dia adalah modal dari dai-dai ahli sunnah wal jamaah. Dan kemuliaan mereka dan keagungan mereka di dunia dan di hari akhirah dengan mendakwahi kepada at-tauhid dan sunnah. Maka Allah mengangkat mereka, dan juga Allah mengangkat dosa-dosa dan keburukan di dunia dikarenakan mereka mengajarkan kepada tauhid. ولأن دعوة أهل السنة والجماعة تعاني من غربة
بين المسلمين، فلا بد من إيضاح وبيان ما تدعو إليه ليعرف الناس حقيقتها، ولأن أعداءها كثر على اختلاف مشاربهم وأهوائهم. ولك أن تنظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذه هي دعوة أهل السنة والجماعة. ف72 فرقة ستعادي هذه الفرقة الوحيدة وتكيل لها التهم وتبغي لها الغوائل وتترصد لها أو تقعد لها في كل مرصد وترميها بكل حجر ومدر. ولكن لأن الله عز وجل حافظ دينه وناصر أولياءه وجاعل لعباده المؤمنين المتقين الصالحين محبة ومودة في قلوب الناس، لا بد أن يبينوا هذه الدعوة تأسيا بالأنبياء والمرسلين، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. نعم. Dan dikarenakan dakwah ahli sunnah wal jamaah itu mengajak kepada keterasingan, stranger, orang yang mengajak kepada sunnah dalam keterasingan. Di antara kaum muslimin diasingi, maka haruslah menjelaskan dan description apa yang dia serukan kepadanya, agar seluruh manusia mengetahui hakikat dakwah sunnah ini. Karena musuh-musuhnya sangat banyak, dan ikhtilaf dari hawa-hawa nafsu. Dan bisa kalian lihat kepada ucapan Nabi Muhammad SAW, "Sataftariqu ummati ila 73 firqah," bahwa kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar ila wahidah. Semuanya di api neraka, 72, yang tersisa hanya satu. Maka di saat ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Makana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang ada pada alayya, yang ada padaku dari sunnahku dan para sahabatku. Maka 72 dari kelompok ini akan memusuhi dakwah ahli sunnah yang satu tadi. Maka berapa banyak bagi kelompok yang satu ini dari at-tuham, dari celaan-celaan, dan juga banyak dari perkara-perkara yang dia itu dicari-cari kesalahan, maka akan dicari semua kesalahan-kesalahan, dicari kesalahan-kesalahannya. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala telah menjanjikan untuk menjaga agama ini dan untuk menolong dari orang-orang yang menolong agamanya. Maka Allah jadikan rasa cinta di kalangan kaum manusia bagi mereka orang-orang yang kelompok golongan satu tadi yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah jadikan manusia cinta kepada mereka. Maka inilah dakwah dari mengikuti para nabi dan para mursalin, yang mana
Allah akan menghidupkan kebahagiaan bagi mereka orang-orang yang mengikuti dari penjelasan para nabi tersebut, dan Allah akan menghancurkan orang-orang yang tidak mengikuti dari penjelasan dari para nabi tersebut. ولا بد أن نعلم الظروف التي كان عليها الشيخ رحمه الله تعالى عند رجوعه إلى اليمن بعد دراسته في المملكة، فقد رجع إلى بلده صعدة، وعلى وجه التحديد إلى دماج، وهي بلاد الغلبة والسيطرة والظهور للشيعة الزيدية، فدعوتهم هي السائدة ولا يعرف الناس غيرها. ورجع وهم يكفرونه ويحكمون على صلاته بالبطلان وبطلان صلاة من يصلي خلفه، بل حاولوا قتله مرارا ونجاه الله عز وجل. ولم يكن له مكان يؤويه، فبنى له بعض أقاربه مسجدا صغيرا جدا لا يسع إلا لعدد من الأشخاص على عدد الأصابع، ويناصره من يناصره من أقاربه حمية في أول الأمر. وجاء إلى اليمن، والشيعة والصوفية في شمال اليمن وجنوبها قد ضربت أطنابها في الأرض، ولا يعرف الناس لا سيما كثير من العامة إلا هذا. والأحزاب القومية والعلمانية واليسارية ضاربة أطنابها وجذورها في البلاد، والجهل مخيم، فجاء وظروف البلاد على هذا الحال. نعم. إضافة إلى حروب المناطق الوسطى وغيرها في ذلك الوقت. Maka Syekh mengatakan kita akan menjelaskan bagaimana keadaan Syekh di waktu beliau mulai berdakwah di Yaman. Maka kita harus mengetahui az-zuruf, keadaan beliau, situasi dan kondisi dakwah yang ada di Yaman pada saat itu. Maka Syekh kami Muqbil di saat kembali kepada Yaman setelah dia belajar di negeri Saudiyah, maka dia kembali kepada negerinya yang bernama Provinsi Sa'dah, yang mana desa yang bernama Dammaj. Dan dia adalah suatu negeri, baik dari Sa'dahnya yang provinsi dan juga desanya Sa'dah atau Dammaj lebih khususnya lagi, maka dikuasai tempat tersebut oleh orang-orang Syiah Az-Zaidiyah. Maka terbayang bagaimana Syekh pertama datang dakwahnya dikuasai oleh kelompok Syiah Az-Zaidiyah. Dan di saat datang Syekh pertama dakwah, maka tidak ada yang mengikutinya. Dan bahkan mereka menghukumi dari dakwah Syekh adalah dakwah yang batil. Dan difatwakan dari mereka orang-orang Syiah bahwa barang siapa yang salat di belakang Muqbil, maka tidak diterima salatnya. Dan bahkan mereka orang-orang Syiah Az-Zaidiyah berusaha untuk membunuhnya.
maka Allah Jalla wa'ala menyelamatkan beliau, dan beliau tidak mempunyai tempat untuk mengajar dan untuk berdakwah. Kemudian dimudahkan oleh kerabat-kerabatnya untuk dibikinkan tempat pengajaran ataupun masjid yang bisa terhitung dengan beberapa orang saja. Maksudnya tempatnya sempit. Jika dijadikan untuk salat hanya beberapa orang saja. Masjid yang sangat kecil sekali. Maka mereka dari kerabat-kerabat menolong dakwah Syekh dari pertama dakwah. Dan dakwah Syekh di saat datang kepada Yaman, dakwah Syiah dan Sufiyah menyebar. Di mana dakwah As-Sufiyah di Yaman Selatan, seperti antum dengar di Hadramaut dan juga di Tarim. Dan begitu pun di Shimal, di Yaman Utara, kelompok Asy-Syiah. Maka dakwah Syekh Muqbil yang mengajak kepada sunnah dalam keadaan manusia pada saat itu di Yaman Utara dikuasai oleh orang-orang Syiah, dan di Yaman Selatan dikuasai oleh orang-orang Sufiyah. Maka mereka telah menyebarkan dari syubhat-syubhat yang ada pada mereka, dari kesesatan yang ada pada mereka. Maka tidaklah mengetahui dari orang-orang yang awam kecuali apa yang ada pada As-Sufiyah dan Asy-Syiah. Sehingga itu keadaan bagaimana awal pertama datang dakwah dengan sunnah yang dibawa oleh Syekh Muqbil, dan keadaan di dunia dipenuhi oleh ajaran As-Sufiyah dan juga ajaran Asy-Syiah. Dan begitupun dari partai-partai yang mengajak kepada kesesatan juga selain dari Asy-Syiah dan Rafidhah seperti Almaniyah dan juga dari komunis dan yang lainnya, juga menyebarkan ilmu-ilmu mereka di negeri Yaman, sehingga orang-orang awam tidak mengetahui keadaan sunnah. Maka inilah yang ada dakwah Syekh di awal pertama dakwah, keadaan Yaman zurufnya seperti itu. فلما كان خصوم هذه الدعوة السلفية كثر من شيعة وشيوعيين وصوفية وأحزاب قومية ويسارية وإخوان مسلمين ومن جرى مجراهم، تفننوا في تشويه صورة الشيخ ودعوته. فمن قائل هذا جاء بدين جديد يريد أن يغير دين الآباء والأجداد، ومن قائل هذا رجل وهابي جاء بدين أهل نجد ليغير دين أهل البلاد، ومن قائل هذا رجل تكفيري من الخوارج جاء لاستحلال دماء الناس وأموالهم، ومن قائل إن هذا عدو لأهل البيت يعادي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قائل إن هذا رجل متشدد متزمت يريد أن يعيد الناس إلى القرون الحجرية ويعيد الناس إلى الوراء. وهكذا تفنن أعداء هذه الدعوة في رميها بالعظائم وتشويه صورتها لتنفير الناس عنها. فكان هذا هو الحامل لشيخنا رحمه الله تعالى على تأليف هذه الرسالة المفيدة. نعم.
Maka di saat kelompok-kelompok yang berada di Yaman yang banyak, yang mana mereka memusuhi dakwah Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i yang mengajak kepada As-Sunnah, dari kelompok Syiah dan komunis dan orang-orang Sufi dan kelompok-kelompok yang mengajak kepada politik dan Ikhwanil Muslimin dan yang semadhab dengannya, maka mereka tafannanu, mereka sangat ahli sekali untuk menjatuhkan dakwah yang dibawa oleh Syekh Muqbil yang berupa sunnah tersebut, dan Syekh Muqbil dituduh dengan yang kami tadi hitung sekitar 5 perkara. Itu saling gencarnya dakwah mereka kepada permusuhan dakwah Syekh Muqbil. Maka pertama, orang-orang yang mengatakan Muqbil ini membawa dinin jadid, membawa agama baru yang ditakutkan akan memalingkan kalian dari agama bapak-bapak nenek moyang kalian. Yang mana dia ingin merubah adat dari ajaran-ajaran nenek moyang, seperti itu. Ini yang pertama. Dan yang kedua, mengatakan hada rajul wahabi. Orang ini bermadhab wahabi, yang mana membawa pemikiran-pemikiran dari ulama-ulama gurunya yang di Najd. Makna Najd negara Saudi sekarang, Makkah dan Madinah. Untuk mengacaukan dan untuk merubah agama nenek moyang kita di Yaman. Ini ucapan yang kedua. Ucapan yang ketiga, Syekh Muqbil takfiri. Orang ini mempunyai pemikiran mengkafirkan kaum muslimin. Untuk apa tudingan ini tujuannya? Katanya Syekh Muqbil takfiri, menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Mengkafirkan kaum muslimin berarti menghalalkan darahnya, boleh dibunuh. Dan yang keempat, mereka yang mengatakan bahwa dia adalah musuh dari Ahlul Bait, di mana Syekh Muqbil bukan Ahlul Bait dan dakwahnya mengajak permusuhan kepada Ahlul Bait. Di saat dakwah Syekh melawan orang-orang Syiah dan mereka orang-orang Syiah mengaku Ahlul Bait, maka dakwahnya dia ingin menjauhkan kita semua dari kecintaan kepada Ahlul Bait. Dan yang kelima, bahwa orang ini mutasyaddid dan dakwahnya beku. Seakan-akan orang ini mengajak kita untuk kembali kepada zaman Mr. Flintstone ataupun zaman batu. Maka apa-apa yang diajarkan keadaan dalam keadaan beku, sehingga mengembalikan manusia ke zaman batu, ke zaman terdahulu. Maka ini dari 5 fitnah yang tadi Syekh kami sebutkan, dikumpulkan semuanya tudingan ini kepada Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. 5 seperti tadi. Maka di sini Asy-Syaikh dari tujuan membuat kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna untuk menepis dan membuka syubhat dari apa-apa yang dilemparkan atasnya dari 5 perkara tadi. Maka Syekh menjelaskan kepada manusia. Maka dia menulis kitab ini yang sangat bermanfaat untuk menjelaskan kepada manusia tadi. فهذه مقدمة بين يدي قراءة هذا الكتاب المبارك والرسالة الطيبة النافعة إن شاء الله تعالى. وفي الدرس القادم يكون التعليق إن شاء الله تعالى على أو بما يفتحه الله عز وجل حول ما أورده الشيخ رحمه الله تعالى من فقرات في هذه الرسالة. وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Maka inilah mukadimah yang bisa kami berikan sebelum kita masuk kepada kitab. Maka mukadimah dari Syekh Masya Allah yang sangat lengkap. Disebutkan bagaimana pertama dakwah. Awal dakwah Syekh Muqbil. Wa kaifa wad'an nas. Bagaimana manusia di saat datang sunnah yang diajarkan Syekh Muqbil. Di Yaman Utara Syiah, di Yaman Selatan As-Sufiyah, dan juga di negeri yang lain Syuyu'iyah. Maka Syekh menjelaskan dari berbagai faktor min awal dakwah Syekh Muqbil. Summa fil akhir disebutkan oleh Syekh khamsah tuhumat kepada Syekh Muqbil bahwa dia Wahabi dan dia takfiri, dan di akhirnya ingin mengembalikan kita kepada zaman batu atas kebekuan dakwahnya Al-Jumud. Maka inilah mukadimah yang bisa Syekh berikan, dan insya Allah mulai masuk di pelajaran yang akan datang, dan insya Allah kita akan memulai pelajaran besok kan ya Syekh Asyarah muhim jam 10 jam 10, 10.30 maka kita akan memulai sesi yang pertama sebelum duhur. Kemudian insya Allah Syekh istirahat dan dilanjutkan ba'dal asr. Kemudian Syekh istirahat menjelang maghrib, kemudian dilanjutkan ba'dal isya. Maka insya Allah besok full day. Dalam keadaan full day kita belajar sampai malam. Dan binisbati asilah ya sih, mungkin idha haula yaktubun minal an. Uslub Syekh menginginkan bagi yang mempunyai pertanyaan dipersilahkan menulis dari sekarang. Nanti Syekh akan melihat agar jawabannya baik dan bagus, maka dikumpulkan dan nanti akan kita baca di beberapa sesi. Maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Wa naktafi ilahuna, dan mohon maaf Syekh sangat capek karena baru datang seperti antum lihat tadi sebelum maghrib, dan langsung kita belajar. Ini karena ijtihadnya Syekh Masya Allah, dia tidak memikirkan dirinya. Syekh yat'ab jiddan lakin khalas li ajlil ilm wa li nasri sunnah. Maka cukup di sini. Wa naktafi